ketemu lagi di pertemuan terakhir di perancangan analisis algoritma. Nah, ini kita udah sampai di pertemuan terakhir ya. Kita akan ngebahas tentang DFS dan BFS. DFS dan BFS itu apa sih? Pertama kita akan ngebahas tentang DFS, Depth First Search. Depth First Search adalah algoritma untuk mencari atau mengunjungi node dalam sebuah tree atau graph. Pencarian dimulai dari root sebuah tree dan dilanjutkan sejauh mungkin ke node child sebelum dilakukan backtracking. Nah, sebelum jauh ke pembahasan depth first search, saya akan mengulas sedikit tentang graph atau graph. Graph itu adalah himpunan yang menghubungkan vertex yang satu dengan vertex yang lainnya dengan menggunakan sebuah edge. Jadi intinya graph itu terdiri dari dua, vertex dan edge. Vertex itu yang ini, edge itu penghubungnya. Jadi dikatakan sebuah graph yaitu himpunan vertex yang saling terhubung dengan edge. Nah, di sini kita akan menyebut vertex sebagai node. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari graph. Nanti saya akan ngebahas tentang gimana sih pencarian depth first search itu. Oke. Pencarian ini dimulai ada istilah node start atau start node. Start node. Nah, di sini saya akan mulai dari 0. Oke. Tadi dibilang depth first search adalah algoritma untuk mencari atau mengunjungi node dalam sebuah tree atau graph. Pencarian dimulai dari root. Start node tadi itu root ya. Dari root sebuah tree dan dilanjutkan sejauh mungkin ke node child sebelum dilakukan backtracking. Oke. Kita akan mulai dengan 0. Di sini kita punya 0. Nah, depth first search itu dia mengunjungi sejauh mungkin sampai ke node childnya. Jadi kita dimulai dari 0. Startnya 0. Kita punya banyak ya. 0 itu punya node childnya ada 7, 11, dan 9. Kita kunjungin salah satunya. Yang pertama itu kita coba di 9. Ke sini. Lalu 9 node childnya ada 2, tapi kita pilih salah satu. Kita pilih 10. 10 punya node child itu 1. 1 punya node child itu 8. Nah, 8 itu punya node child lagi 9 dan 12. Kita ke 9. Nah, di sini 9 itu node yang sudah kita telusuri. Jadi kita nggak boleh lagi ke 9. Kita lakukan backtrack. Kita nggak boleh ke sini ya. Kita berarti tetap di sini. Lanjut ke atasnya, 8 ke 12. Dari 12 ke 2. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke 4. Oke, dari 3 ke 4. Lalu 4 udah nggak ada lagi nih childnya, node childnya. Jadi dia melakukan backtracking. Backtracking itu kembali ke thread awalnya. Ini kan di sini 3 dan 4 hubungannya adalah 3 sebagai parent node, 4 sebagai node childnya. Nah, kembali ke parent node-nya. Kita melakukan backtrack dari 4 ke 3.
Lalu dari 3 kita ternyata masih ada child yang lain yaitu 7. Kita lakukan tracking ke 7. Oke, dari 7 di sini ada 0 dan 11. Tapi 0 itu merupakan start node. Jadi 0 sudah kita telusuri. Kita nggak boleh ke arah 0 ya. Lanjut ke 6. Kita ke 6. 6 masih punya child node-nya yaitu 5. Dari 5 udah nggak ada child node-nya lagi. Lanjut kita melakukan backtracking ke 6. Dari 6, karena 6 nggak punya child node selain 5, kita lakukan backtracking juga ke 7. 7 ternyata dia masih punya child yaitu 11. Lanjut lagi ke nih. Nah, sampai ke start node-nya udah berakhir kayak gitu. Ini untuk yang depth first search. Jadi dia benar-benar tiap-tiap node per node child. Nah, ini yang merah saya tandain sebagai backtrack-nya ya, backtrack. Oke, misalnya di sini kita punya start node-nya 0. Kita masih sama, start node-nya sama dengan 0. Kita diminta untuk menemukan angka 5. Goals kita itu adalah 5. Nah, ini kan kita udah punya nih. Nanti tergantung, kalian boleh aja dari sisi mana dulu. Misalnya yang dimasukin pertama kali dari 0 kan punya child himpunannya itu dari 0 punya child himpunannya itu ada 9, 7, 11. Nah, ini kan kita tadi dimulai dari 9 kan. Nanti kalian bisa dari 7 atau 11. Yang penting benar-benar satu child ini dihabiskan sampai ke node child, node sampai nggak ada apa-apanya lagi kayak gitu. Ingat, yang sudah ditelusuri jangan ditelusuri lagi. Nah, misalnya tadi kita start node-nya atau root-nya itu 0. Root-nya 0, kita menuju ke 5. Dengan menggunakan kita telusuri node 9 dulu, kita mendapatkan jalur 9, 10, 1, 8, berapa? 12, 2, 3, 12, 2, 3, 4, lanjut ke sini ya, 4, terus backtrack ke 3, dari 3 ke 7, 7, 6, baru dia menemukan 5 kayak gitu. Ini berhubungan nanti untuk activity-nya. Oke. Sekarang kita lanjut ke breadth first search. Breadth first search merupakan algoritma untuk mencari atau mengunjungi node dalam sebuah tree atau graph, dimulai dari root sebuah tree dan mencari node per level sampai menemukan node yang dicari. Oke, kalau breadth first search ini menurut saya lebih mudah karena dia mencari per level. Kita mulai aja. Kita misalkan lagi di sini kita mulai dari 0. Rootnya itu 0. Mana? 0. Kita mulai dari 0 ya. Nah, 0 memiliki node child itu ada
9, 7, dan 11. Node childnya dari 0. 9, kita mulai dari child yang pertama, misalnya 9. 9 ini punya node child itu 8 dan 10. Jadi arahnya seperti itu. Nah, lanjut. 7 punya 7 sebagai parent sekarang punya child node itu ada 3 dan 6. Oke. Lanjut. 11 kan childnya dari 0. 11 tapi nggak punya child node lain. Dia child node-nya kan 0 dan 7, sedangkan 0 dan 7 itu udah kita telusuri. Selain itu nggak ada, berarti dia nggak punya lagi. Nah, lanjut. Dari ini 10 dan 8. 10 punya 1. 10 punya 1 sebagai child node-nya. 8 punya 1 dan 12, tapi 1 sudah ditelusuri, jadi langsung ke 12. Langsung ke 12. Dari 12 dia punya child node-nya 2. Nah, nanti dia ketemu nih. 3 itu punya child node-nya 2 dan 4. Nah, yang 6 punya child node-nya 5, kayak gitu. Jadi dia benar-benar per level. Kalau misalkan graf sederhananya, misalnya ada sebuah graf bentuknya seperti ini. Nah, ini level 0, level 1, level 2, level 3, kayak gitu. Dia mencari. Nah, kalau misalnya ada sebuah graf yang seperti ini, yang sebagai contoh, kalian bisa aja mau disusun seperti ini dulu boleh, mau langsung aja juga bisa, kayak gitu. Semoga sampai sini paham ya. Nah, ini untuk activity-nya dengan graf yang sama, tapi start node-nya atau root-nya itu dari 10. Start node-nya dari 10. Nah, cari goal node dengan menggunakan DFS dan BFS. Untuk goal node-nya, NPM genap goal node-nya 3, NPM ganjil goal node-nya 6. Gitu. Cari sesuai. Nah, buatnya hasilnya dengan menggunakan ini aja nih. Deret yang ini. Mana sih? Deret yang ini. Oke. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa kembali.